1 tahun kemudian, "Hei, Erik, kami masih mau mengobrol dengan Nana?" seru protes Sita dan Ayu. Wajah mereka mengerut kesal. Sejak tadi, Erik selalu saja mengekori Riana dan tidak membiarkan wanita itu bersama mereka walau hanya sejenak. "Sudahlah sayang, kau tahu, Erik sudah terlalu lama berpuasa. Biarkan saja dia menikmati hari bebasnya sekarang," ujar Dilan seraya merangkul istrinya. "Palang merahmu juga sudah selesai kan?" Erik menggendong pengantinnya dan menuju mansion. Ia sudah tidak sabar lagi menunggu. "Erik, kembalikan aku," bisik Riana sambil menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Erik karena malu dengan banyaknya mata yang melihat mereka. Well, sebuah gerakan yang salah karena Erik semakin tidak bisa menahan diri. Perlahan Erik menempatkan istrinya itu di atas ranjang bertabur bunga itu. Matanya yang mendamba menatap wajah cantik Riana. Dia menurunkan wajahnya, ia melahap bibir itu, begitu rakus dan menuntut. Bibir hangat Erik turun ke bawah dagu Riana, hingga ke tulang selangkah wanita itu. Sedangkan tangannya tetap terulur, dan membelai rambut indah yang tergerai acak di atas bantal. Riana memejamkan matanya dan menikmati semuanya, merasakan bagaimana tubuhnya disentuh, dijamah, dan dicembur. Dia pun membiarkan gejolak di dalam dirinya mengambil alih kesadarannya. Sentuhan bibir Erik yang dikelilingi anakan janggut dan kumis sudah menyusup di balik lingari merah tipis dan berenda yang dipakai Riana. Jahatan yang kontras dengan sensasi kasar dari rambut yang tumbuh di sekitar dagu dan atas bibir. Laki-laki itu menggerus dan menyentuh kelembutan kulit Riana. "Erik," desar Riana memanggil nama laki-laki yang sedang menguasainya saat ini. Erik mendongak, bibir lelaki itu terlihat basah, wajahnya bersemu merah menambah ketampanannya. "Ya sayang, aku di sini," ucapnya serak dengan tatapan berkabut. Riana membuka matanya perlahan dan membalas tatapan laki-laki itu. "Aku di sini, istriku sayang," Erik kembali berucap lirih. Riana menarik napasnya dalam-dalam. Dengan mulutnya ia mengembuskan napas panjang. Ia menatap lelaki yang beberapa jam lalu kembali mengikat janji dengannya di hadapan pastor dengan sorot sendu penuh syukur. Wanita itu menggapai samping wajah suaminya. Dia menyentuh dan membelai wajah lelaki yang semakin tampan seiring usianya yang semakin matang. "Ya Tuhan, kenapa aku begitu bodoh? Kenapa waktu itu aku membiarkan ego dan kecewa menguasaiku?" Erik tidak mencintainya karena fisik. Dia tulus mencintainya. Di titik terendah hidupnya, lelaki itu masih mencintainya begitu dalam. Erik adalah belahan jiwa sejatinya, rumah bagi hati dan dirinya yang rapuh dan tidak sempurna. Erik Jenkins adalah suaminya, ayah dari anaknya, tempat dia seharusnya melabuhkan diri dan bersandar, seseorang yang tetap mencintai dan menunggunya. Seandainya saja dia tidak menuruti ego, ia dan Erik pasti sudah kembali bersama tanpa perlu adanya drama rumah sakit yang hampir merenggut jiwa ayah putranya itu. Bersama Erik, ia merasa hidupnya lengkap, utuh, nyaman, dan aman. Cinta yang Erik berikan kepadanya membuatnya merasa damai. Ia tahu lelaki itu tidak berpura-pura memberikan perhatian kepadanya. Cinta dan kasih Erik untuknya bukanlah cinta sesaat dan sementara. Ia bisa merasakan itu dengan jelas. Ia sungguh tidak bisa menyembunyikan perasaannya pada lelaki ini. Dia tidak bisa berbohong bahwa dia mencintai dan membutuhkan laki-laki ini dengan sangat. Dia tidak bisa hidup tanpanya. Erik menutup mata. Dia ingin merasakan sentuhan Riana dengan sendirinya. Erik mengusap wajahnya pada tangan yang mengusap dan menjamahnya lembut. Ia begitu menikmatinya. Sentuhan itu sudah cukup mampu mengungkapkan cinta wanita itu padanya. Ia kemudian ikut memegang jemari Riana, tidak ingin sentuhan itu hilang.
Sorotnya bergoyang nanar saat melihat cincin yang ia sematkan tadi siang di atas altar. Erik mengalihkan tatapannya perlahan pada wanita itu, menatapnya penuh tanya. Riana mengangguk mantap dengan bibir menipis, gamblang memberikan persetujuan atas pertanyaan Erik yang tersirat. Senyuman Erik mengembang tipis, sorotnya penuh haru dengan alis bertaut. Lelaki itu tersenyum lega. Ia sangat merindukan wanita ini. Aku sangat mencintaimu, Teresa Mariana. Bisik Erik penuh perasaan. Ia menaikkan tubuhnya dan menempatkan bibirnya di samping telinga istrinya itu. Lepaskan semua ragumu tentangku. Aku sangat merindukanmu. Biarkan aku memenuhimu dan membagi rasaku denganmu. Erik kembali mendaratkan kecoban ke leher Riana ketika ia selesai berucap. Riana menerima perlakuan Erik. Ia mendongak lalu mendesah panjang. Bagutannya, punggungnya terangkat dan tangannya ikut meremas lengan kemeja Erik. Tangan Erik menjamah sisi tubuh Riana dan berjalan turun, lalu masuk dan merayap di balik lingeri. Demi apapun, tangan Erik terasa begitu hangat, panas, dan seakan mengandung listrik aktif yang membuatnya tersengat. Riana kembali mendesah panjang saat tangan kasar dan besar Erik mengusap pinggang dan perutnya, membelai penuh rangsangan hingga membuatnya kalut. Sentuhan Erik begitu luar biasa, kulitnya merindu walau hanya beberapa saat saja meninggalkan untuk beralih ke sisi yang lain. Erik menaikkan wajahnya, dipandanginya wajah cantik istrinya yang mulai gelisah. Perlahan namun pasti, ia mendekatkan bibirnya pada bibir merah yang merekah dan terbuka hanya untuknya. Riana mencengkeram lengan Erik semakin kuat. Darahnya berdesir seiring gairah Erik yang mendesaknya, menuntut, bahkan membuat napasnya tidak lagi teratur. Merasa terganggu, Erik memindahkan tangannya dan ia merobek lingeri mahal yang dipakai Riana hingga tidak lagi berbentuk. Riana yang sudah terbawa gairah hanya mampu membuka sedikit matanya untuk melihat apa yang terjadi. Sungguh, ia pun demikian. Ia justru tidak bisa mengendalikan diri saat menyadari bahwa tubuhnya tak lagi tertutup. Hanya tersisa gestring di bawah sana yang entah kapan pasti akan berakhir sama. Napas Riana semakin memburu. Perut datarnya mengembang dan mengempis mendamba, terutama saat desakan kegagahan Erik berkedut di atas miliknya dan mengalirkan sensasi panas hingga otaknya tidak mampu lagi berpikir apapun, hanya merasa dan menikmati. Pesona Erik saat di luar dan di atas ranjang memang luar biasa. Semuanya itu begitu besar, maskulin, gagah, dan perkasa. Lelaki itu sangat sempurna dalam pandangannya. Milikku, lirih Erik dengan suara parau dan menatap balik istrinya. Riana mengangguk dengan senyuman tipis dan haru. Riana mendesah panjang, begitu lihai lelaki itu memainkan puncaknya dengan ciuman panas. Jumbuhan lelaki itu perlahan turun menjelajahi setiap kulit tubuh Riana dan meninggalkan jejak di setiap tempat yang dilaluinya. Suara lirih dan lembut Riana yang ditangkap telinga Erik layaknya minyak yang disiram ke atas bara nafsu dan gairahnya yang sedang memuncak. Lelaki itu menggeram. Pusakanya menuntut kebebasan. Entah kapan itu terjadi, tapi Riana mulai menyadari bahwa penutup area berharganya sudah tidak lagi di sana. Tapi ia tidak peduli. Riana semakin gelisah dan resah, tangannya meraba ke sana kemari mencari pegangan. Serangan bibir dan lidah Erik di bawah sana memporak-porandakan kewarasannya. Kau siap sayang? Bisik Erik, suaranya serak menahan gairah. Riana membuka mata, ia balik menatap sorot suaminya yang penuh nafsu. Kobaran api itu begitu membara membakar keduanya. Hentakan penuh tenaga menghujam inti Riana begitu dalam, begitu kuat. Erik berhenti sebentar dan mendongak dengan mata terpejam. Ia menikmati penyatuan pertama setelah mereka berpisah selama beberapa saat. Cinta yang bersatu dan kerinduan setelah sekian lama menjadi pendorong Erik
untuk melakukannya membabi buta, meluapkan, dan berlimpah tak tertahankan. Pergulatan panas itu ditempuh keduanya, begitu intens dan perasaan bahagia yang menggebu melampiaskan hasrat di dalam hati dan menikmati satu sama lain. Rasa rindu mereka tumpahkan bersama. "Sayang, kau sangat cantik," bisik Erik ketika puncak kenikmatan telah mereka dapatkan. Riana membuka matanya, hanya netra cantik itu yang menjawab dengan senyum. Tenaga Riana telah habis tersita, bahkan untuk melengkungkan bibir. "Cuk, sekarang tidurlah sayang, kita akan melanjutkan malam berkabut kita nanti." Mata Riana yang tersenyum seketika sedikit melebar. Dia mengira Erik akan mengatakan besok, tapi tidak. Erik mengatakan, "Apa? Nanti?" Bahkan untuk besok saja ia belum tentu sanggup. Pangkal pahanya kram dan seluruh tubuhnya sudah seperti tertabrak kereta. Tapi Erik mengatakan apa? "Nanti." Erik tersenyum melihat ekspresi terkejut istrinya. Ia kembali mendekatkan bibirnya pada telinga wanita itu dan membelai pipinya. "Jangan khawatir, kau tidur aja, biar aku yang melakukannya semuanya." "Apa?" Sementara itu, "Wah, ini rumah apa istana? Gede amat." Mata dan mulut Ayu terbuka, kakinya berjalan melambat, seiring memandang ke sekelilingnya. Rumah mewah bergaya klasik Victorian dengan warna emas yang mendominasi, benar-benar membuatnya tidak bisa menahan kekaguman. "Hei, sudah ayo jalan, kita sudah ditunggu Riana," desak Alek sambil mendorong seorang balita. Ia menarik tangan wanita yang saat ini terlihat lebih berisi itu untuk semakin masuk ke dalam mansion. "Ih, Mas Alek jangan tarik. Kita sudah ditunggu. Lagian jangan kayak orang udik. Ini rumah Erik Jenkins, bangsawan terhormat di negara ini. Tentu saja rumahnya tidak seperti rumah kontrakan kita. Sudah, ayo cepat jalan." Ayu meringis kesal. Ia mengangkat tangan kirinya ingin memukul lelaki yang menarik tangan kanannya itu. "Emang dasarnya aku udik, Mas. Karena udik, makanya Mas Alex seenaknya aja masuk ke kamarku sampai kita harus berakhir seperti ini. Ih, apa salah dan dosa aku? Ya Allah, punya suami tapi sukanya pisang." Alex menghentikan langkah. Ia berbalik dan menatap sebal wanita yang kini menjadi istrinya itu. Dilepasnya tangan Ayu dan menyerotnya meledek. "Kalau kamu gak kasih aku kopi aneh itu, mana ada aku tidur sama kamu?" Balas Alex tidak mau kalah. Ia membuang muka dengan raut kekesalan yang teramat sangat. "Di sana ada temannya, Mas. Kenapa juga milih aku?" Alex berdesar. "Namanya juga Hilap. Kenapa juga kamu cuma pakai handuk?" Lelaki itu menggeleng lalu berbalik dan kembali melangkah, tidak mau melanjutkan berdebat. "Kilap apa nafsu?" Ayu kembali ikut berjalan mengikuti Alex menuju taman belakang dengan diantar seorang pelayan. "Tergantung kamu lihatnya," jawab singkat Alex tanpa berbalik. "Hei, kalian berdua masih bertengkar?" Terdengar suara Dave dari belakang. Alex dan Ayu menghentikan langkah dan memutar badan mereka. "Pak Dave?" sapa Alex. Di taman belakang, Riana berusaha menahan jenuh karena perilaku Erik yang semakin hari semakin seperti anak-anak, tidak mau mengalah walau pada anaknya sendiri. Seperti hari ini, dari pagi, Erik dan Evan tidak berhenti saling adu tatap dan menyindir. Ia merasa terhimpit di tengah-tengah. Kasihan istriku, hamil tapi masih harus menahan berat." Riana menggerakkan giginya. Ia melihat suaminya dengan mata tajam, tapi Erik hanya membuat cengiran dan menggedikan bahu, bersikap salah. Ia tidak mengatakan apapun. "Lebih berat Daddy sampai bikin Mami menjerit." Riana tersedak salibanya, matanya membulat melihat sang anak yang berada di pangkuannya. Apa kamu bilang, Nak?" Evan mendesah. Ia mendongak memandang sang ibu. "Tadi malam di sofa kamar Mami," sahut Evan enteng, lalu kembali memakan biskuitnya.